warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insyaallah sama-sama ingin menyaksikan bagaimana prestasi yang akan didapatkan oleh santri kita selama di semester ini. Kemudian salawat dan salam kita juga limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya senantiasa berjalan dengan syariat dan sunnah beliau sampai akhir zaman. Kemudian tidak lupa juga ana mengucapkan terima kasih kepada para asatidzah yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan asatidzah kita di malam ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam umur mereka, di dalam keturunan keluarga mereka, dan di dalam harta yang mereka miliki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan para asatidzah kita kesehatan dan taufik agar senantiasa bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian, para santri yang berbahagia yang menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada antum semuanya kesehatan, kemudian diberikan keberkahan di dalam umur, di dalam ilmu, dan semoga apa yang antum pelajari semua di malam ini bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadikan sebagai hujjah yang akan mengantarkan kita semuanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sekalian, anak-anak sekalian, Ustaz menghormati dan Ustaz sayangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini adalah malam terakhir. Malam terakhir itu bukan terakhir, tapi bukan yang terakhir. Ya, artinya terakhir pada pertemuan semester ini. Jadi, insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para santri. Ya, coba perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Sebagai bekal yang ini tadinya ingin sampaikan ini sebagai bekal dalam bab nasihat untuk kita sekalian, terus antum semua para santri. Jadi yang pertama perlu diperhatikan ikhwah, perhatikan terus, jangan ngobrol sendiri. Ya, karena memang takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang mana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketakwaan itu bukan di pesantren. Ya. Jangan sampai ketakwaannya hanya di pesantren. Begitu pulang rumah kayak apa? Kayak tawanan yang baru keluar daripada penjara, yang antum katakan pesantren sebagai penjara suci. Enggak ada pesantren penjara, bebas. Sepenjara, tidak ada. Kurang tepat, bahkan salah total ya mengatakan pesantren sebagai penjara. Pesantren sebagai rumah pertama yang
Rumah antum yang pertama pesantren, karena kalau di rumah lama-lama di rumah sama di pesantren. Ya pasti kan yang paling lama hari-hari di dalam pesantren. Di rumah paling lama 2 pekan semester ini. Nanti apa? Nanti akhir tahun pulang 1 bulan. Jadi lebih banyak di pesantren dibanding di rumah. Harusnya pesantren ini jadi rumah pertama, tapi nggak apa-apa jadi rumah kedua aja. Karena pada akhirnya aku akan kembali ke rumah. Ya. Jadi yang pertama pertanyaan saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Allah katakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Nabi katakan, bertakwalah engkau dimanapun kau berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka akan dihapus oleh kebaikan itu. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah itu yang pertama ya. Dan jangan sampai ketakwaannya hanya di pesantren, sholat jamaah hanya di pesantren. Benar? Betul atau salah? Sholat jamaah hanya di pesantren. Sholat jamaah di mana? Masjid, baik di pesantren atau di rumah. Sholat jamaah. Ya, paham? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besok insya Allah orang tua antum semua akan menjemput kembali putra dan putri, akan menjemput kembali anak-anaknya. Maka perhatikan, kita harus sadar bahwa itu adalah orang tua kita. Jadi sadar bahwa kita tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya perlakukanlah orang tua kita yang sebagaimana kita memperlakukan kepada orang tua kita. Belum paham lagi? Ya, dipahamkan lagi. Maksudnya adalah gak boleh kita memposisikan orang tua sebagai tukang panggul. Tahu tukang panggul? Yang bawa barang kita, masukin ke mobil, ya, kemudian begitu pulang sampai di rumah, orang tua juga yang menurunkan barang. Orang tua yang memasukkan barang kita, orang tua itu sama saja kita memposisikan orang tua sebagai apa? Tukang durhaka apa? Nah, itu birrul walidain apa? Uququl walidain. Itu uququl walidain. Itu durhaka kepada orang tua. Ya, jadi catatan antum yang menaikkan barang ke mobil, biar pak, biar kakak atau adik yang memasukkan kopernya langsung ke mobil, tenang. Abi dan Umi cukup menjadi penonton dan istirahat saja. Begitu baru sampai di dalam barang namanya. Oke, begitu sampai rumah, Bi, Umi atau bapak, ibu, stop, ya, bapak silakan masuk ke rumah. Biar koper dan barang-barang apa yang bawa itu santai, tidak biasa santai. Kayak gitu harusnya, ya. Nah, begitu sampai rumah, kemudian apa? Yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan? Apa begitu sampai rumah? Tepat di rumah.
berikan salam. Jangan ngomong assalamualaikum, kasih salam. Kemudian sampai di situ ya, itu masukkan barang-barang. Bapak Ibu antum suruh istirahat aja Pak, istirahat. Mau minum apa? Langsung. Ya. Jangan tadi tunggu ditawari, kita yang lari. Pak, tenang, istirahat, duduk yang manis. Kira-kira Bapak Ibu mau makan apa? Mau minum apa? Tawarin. Minimal minum lah, kalau makan agak susah minum aja. Mau dibawakan apa? Pak, Bu, itu mau dibawakan apa? Ya, nanti paling-paling ibu bapaknya ini anak kerasukan apa ini? Gak terbiasa. Tapi ya begitu memang. Pak, beres. Awalnya ibu bapaknya, Pak, Bu, mau minum apa? Ibu istirahat aja, tenang, barang-barang di kakak atau adik, ya membawa dan masukkan ke kamar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Insya Allah ya. Nah, jadi antum harus jaga Pak. Di rumah sendiri jaga Pak. Harus jadi imam. Jangan jadi tamu. Jangan jadi tamu. Di rumah sendiri jangan. Tahu tamu atau tidak? Pernah bertamu di rumah orang? Di mana bertamu di rumah orang? Tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali assalamualaikum boleh dijawab. Kemana? Pergi kemana ke rumah? Makanya di rumah aku. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya jangan sampai kita datang, kita tuh seluruh segala sesuatu pengen dilayani terus. Sampai masuk rumah kayak orang turun gunung belum bertahun-tahun. Ini apa kayak orang heran gitu. Itu rumah Anda semua. Ya itu rumah kita, rumah Anda. Maka jangan jadi tamu di rumah sendiri. Jangan seluruhnya nunggu dilayani. Pengen minum, diambilin. Apalagi pengen makan, minta diambilin. Kamar mandi gak lupa. Kemana ya Pak ya kamar mandi Pak? Kamar ya, karena sebagian saja begitu. Kalau udah lama nggak pulang ke rumah, begitu pulang ke rumah kayak orang asing gitu. Ngomong aja. Ya, ingat itu ada rumah yang mana tidak boleh kita Pak. Ini dilayani terus orang tua kita. Justru kebalikan kehadiran kita ke rumah untuk melayani orang tua. Paham ya Pak? Maka yang ketiga pesannya adalah apa? Kesempatan. Jadikan liburan ini menjadi momentum yang penting untuk birrul walidain. Jadikan liburan untuk semua ini sebagai momentum birrul walidain. Penting. Ya, jangan sampai nanti ada laporan ke Ustaz bagi pesantren Ustaz. Kalau bisa sebulan dari sini gak usah pulang. Udah di pesantren aja diwakafin di pesantren. Soalnya kalau pulang, aduh, pusing. Saya pusing. Nah, jangan sampai kita mendapatkan laporan. Apalagi Ridwan. Mana Ridwan? Kalau Ridwan ibunya kalau anak soleh, amin. Ya soleh. Nah jadi itu ya, jadikan momen untuk liburan ini menjadi momen penting untuk berbakti kepada orang tua. Apapun profesi orang tua kita, kalau itu halal, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kita malu. Ya, nanti kalau pulang, Ustaz kasih PR kepada santri-santri
harus bantu orang tua. Apapun profesinya, yang tukang jualan, pedagang di pasar, bantu di pasar. Jangan malu. Yang profesinya petani, bantu ke ladang, ke sawah. Yang orang tuanya jualan ayam, bantu motongin ayam. Jangan ngambilin ayam. Ayam tiap hari habis aja. Buat makan banget terus. Ya. Yang orang tuanya Pak, tokoan, punya toko pemotongan, bantu jaga. Ya. Jangan diem di rumah terus. Diem di rumah terus. Ngurung diri. Saat anak saya ada di rumah, masuk alim banget, nggak mau keluar dia. Khusyuk, ngapain di dalam kamar? Main HP. Ya, jangan. Jadi santri dakwah barokah harus bantu orang tuanya. Apapun pekerjaannya selagi itu halal, itu adalah pekerjaan yang mulia dan kita harus bangga kepada orang tua kita. Ya, di waktu 2 pekan ini momen penting untuk membantu orang tua. Setelah karena orang tuanya jadi pabrik, nggak mungkin saya bantu di pabrik. Ya ganti, bantunya kan banyak, nyapu rumah, ngepel rumah, nyuci piring, nyuci baju, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu santri dalam barokah baru. Ya, nah itu yang ketiga. Kemudian ikhwah yang perlu juga ya Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kedatangan antum, jadikan kedatangan antum ke rumah itu menjadi rahmat bagi sekeliling antum semuanya. Jadi rahmat untuk sekeliling antum semuanya. Paham atau tidak? Iya, buat tetangga, saudara. Senang kalau datang, masya Allah, anak senang kata masyarakat ini bilang, saya masih senang kalau Vios pulang tuh senang kalau masjid selalu ada tepat waktu, selalu rindu mendengarkan suaranya Vios, ya, rindu. Dinanti kedatangannya. Kapan ya Vios pulang lagi? Ditanya ibu, Vios kapan datang? Saya masih senang kalau Vios datang. Masjid pasti ramai. Azan terus, masya Allah suaranya enak kan? Ya. Nah itu namanya rahmat. Menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Jangan sampai kedatangan kita di lingkungan kita itu menjadi azab. Siapa nih? Korban siapa korban? Rafka lagi. Jangan sampai begitu, ya. Ya orang ketika Rafka datang, jangan sampai aduh musibah Rafka lagi. Nah itu berarti bukan menjadi rahmat, tapi jadi azab. Kedatangannya tidak disukai oleh sekeliling kita, tidak disukai oleh lingkungan. Ini jangan sampai ini terjadi pada santri dakwah barokah. Ya, jangan sampai. Jadi kita ingin santri dakwah barokah ketika datang itu kedatangannya disukai oleh banyak orang. Ya, dinanti-nanti oleh lingkungannya. Karena apa? Karena dia membawa rahmat, kasih sayang, ziarah silaturahim ke keluarganya, ke bapak, ke bibi, ke nenek, kakek, ya. Jangan lupa ziarah juga ke guru ngajinya, guru ngaji. Jangan mentang-mentang udah pesantren lupa guru ngajinya, datengin rumah guru ngajinya. Assalamualaikum Ustaz. Siapa ini? Kopamling Nambagan.
Siapa ya? Coba. Ya Zaid. Siapa ini? Oh Zaid. Oh nama baru di pesantren. Nah ini jadi guru ngajinya dan apa? Dan juga apa? Bantu. Kalau ada kesempatan untuk membantu guru kita, guru ngaji dari kampung, bantu. Amal tadi yang sudah didapatkan di pesantren ini. Kalau di lingkungan di masjid ada tempat TPA pengajian anak-anak, bantu. Jangan pelik. Yang kita pesantrennya jauh mubarak berkah. Maka kedatangan kita jadi berkah. Ya, ada TPA, ada tempat ngaji, bantu. Ajarkan apa yang sudah didapatkan di pesantren ini. Punya ilmu bahasa Arab, izin ke guru ngajinya, Pak. Alhamdulillah di pesantren saya belajar bahasa Arab. Ya bisa sedikit-sedikit. Ada kita pun bisa lah percakapan ahli masalah masbuk ismi ulang. Pak, boleh nggak saya ajarkan bahasa Arab ini ke anak-anak? Saya pasti. Oh ya saya pasti akan. Untuk belajar di sini kesempatan. Ya apa yang sudah dipelajari di sini diajarkan. Bahasa kita, bahasa kolam. Paham ya? Ajarkan kita ngaji, sini kan ngaji. Ajarkan. Jangan pelit. Jangan sampai apa? Jangan sampai kehadiran kita di rumah cuma di rumah terus gitu. Ya, main HP terus. Habis waktunya untuk main HP. Ya padahal banyak aktivitas dan kegiatan yang bisa kita lakukan. Siap menjadi rahmat? Siap menjadi rahmat? Siap menjadi adab? Siap menjadi. Siap menjadi adab? Siap menjadi rahmat? Jadi caranya tadi dikasih tahu, ya. Caranya tadi datangi saudara-saudara kita, datangi ustaz kita, ya awalkan diri kita bahwa kita punya kemampuan yang sudah kita pelajari di pesantren, bahasa Arab, ngaji dan sebagainya. Bisa kita turunkan kesempatan, paham? Baik, kemudian selanjutnya ya Pak, karena ini udah malam nanti susah jadi belum kebagian waktu. Baik, kemudian yang selanjutnya ingin sampaikan dari penting bahwa antum harus tahu bahwa di jidat antum tertulis tanda bahwa antum ada santri dalam barokah. Kalau dajjal itu tertulisnya kafarah. Kalau antum tertulis santri. Kalau nggak percaya tanya aja. Antum pulang, pasti seluruh kampung tahu bahwa antum punya pesantren. Tahu atau tidak? Berarti antum membawa tanda bahwa orang melihat bahwa di dalam diri antum terdapat tanda bahwa antum adalah santri. Maka kewajiban antum semua harus menjaga alma maternya. Menjaga apa? Alma mater, menjaga pesantren nama baik, pesantren dakwah beberapa ini. Ya, jangan sampai orang tahu antumnya dari dakwah beberapa begini banget akhlaknya, begini banget sikapnya. Ya, pantesan itu sampai dakwah beberapa orangnya begitu. Gak ada. Jadi antum semuanya masing-masing ini membawa apa? Tanda cap di jidat antum, dan semua orang itu di sekeliling antum tahu bahwa antum adalah santri. Dan antum menyantren ataupun nyantri di pesantren dakwah mubarak, maka jaga alma mater, jaga nama baik. Paham? Dan insya Allah nanti antum akan dikasih tugas. Setiap orang nggak tahu dikasih berapa brosur nanti apa namanya antum kita menjawab untuk memaksimalkan 3 brosur ini, ya mengajak orang-orang untuk sekolah di sini. Jangan cepat-cepat ya tuh, belum ada penerus atau guru. Harus ada
penerusnya dari Juwangan biar kalau kita jalan-jalan tiketnya gratis. Gimana caranya itu? Iya. Harus ada terus ya. Jadi harus ada terus. Jangan sampai terputus. Juwangan sepeninggal iman nggak ada lagi dari Juwangan. Jangan sampai, harus ada. Ya, dari Bekasi harus banyak. Jangan ada terus dari Bekasi. Ya, dari Tangerang. Dari mana lagi? Dari Lampung. Kalau rezeki udah nggak ada, terputuslah Lampung ini. Maka ada satu ajak teman-teman untuk masuk pesantren ini supaya menjadi apa? Menjadi generasi terus bertambah. Dari Lampung semakin banyak, dari Juwangan semakin banyak, dari mana lagi? Bekasi semakin banyak, Jakarta Barat semakin banyak, dari Depok semakin banyak. Nah gitu, gimana caranya? Ajak teman-teman, dikumpulkan di rumah ya, diajak ngaji, diajak makan, terakhir untuk kawankan. Gimana kalau sama sekolah saya di sana? Nah gitu. Dia siapa atau tidak? Siapa atau tidak? Apa? Siap? Masya Allah. Gitu ya, jadi insya Allah masing-masing santri nanti akan diberikan brosur, jangan lupa. Atau kita tanggung jawab untuk menyampaikan brosur itu pada orang yang tepat atau kepada tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu seperti sekolah nantu, juga SD nantu. Dia datang ke sekolah, jadi guru, Bu. Bila perlu tawarkan di kantor, Bu, boleh nggak saya berbagi pengalaman kepada para santri bersenam? Itu beda sejauh kita kecil juga, rapi. Ya, tawarkan. Bu, Feris, Bu, mau kasih motivasi buat teman-teman kelas 6 SD Feris. Boleh atau tidak? Ya, Masya Allah, sedang Feris sudah dewasa sekarang. Silakan. Ya, siapa yang lain juga sama? Siapa? Dan kita tawarkan. Tawarkan, belajar. Tawarkan. Bu, boleh atau tidak, Bu, saya menyampaikan brosur pesantren saya? Pak gurunya. Izin begitu. Hasan, ini juga Hasan. Datang ke SMP atau Hasan. Kemudian izin ke guru, kasih motivasi tentang belajar ilmu agama gitu. Ya, izin ke gurunya, Pak, boleh nggak saya menyampaikan ke kelas 3 SMP, Pak? Hari kelas saya, Pak. Motivasi apa? Saya ingin kasih motivasi menuntut ilmu agama, Pak. Aja, ya, aja. Kalau seandainya kita merasa ini adalah kebaikan, maka jangan sampai kebaikan ini terhenti pada diri kita saja. Kita ajak orang lain supaya kebaikan ini bisa sampai pada orang lain, teman-teman kita. Paham ya, Pak? Betul? Nah, jadi yang keberapa tadi? Yang keempat ya, antum harus menjaga alma mater dan antum harus jadi safir. Safir atau safir? Duta. Safir, bahasa Arabnya safir. Jamaknya sufara. Antum sufara lil ma'ad. Antum sufara di ma'adikum. Antum adalah duta besar bagi pesantren dakwah mubarakah. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Jadi punya PR, punya misi. Ya, pulang itu bukan hanya pulang doang, gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir lah, teman-teman. Yang terakhir adalah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz sebelum itu, mohon dijaga baik-baik, yaitu tidak boleh kita mengikuti perayaan orang-orang kafir. Tanggal 25 Desember
September udah di rumah aja, mainan aja kayak biasa. Paham? Jalan-jalan ya kan tanggal 26, 27, 28 masih banyak hari-hari. 25 di rumah aja bayarinnya. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan gatel. Ya, gatel nanti beli topi satu tos aja. Kemudian yang kedua, ingat tanggal 1 Januari. Jangan 1 Januari, udah gak usah bekerja. Ya. Simpan jagung bakarnya nanti. Bakar-bakarnya itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Bakar-bakar sepuasnya. Tiap hari begadang juga terserah. Ya. Tapi tanggal 1 malam tanggal 1 Januari jalani hari-hari seperti biasa. Simpen jagung bakarnya dibakar tanggal 2, 3, 4. Ya, paham? Paham tidak? Jangan gatel. Kan disampaikan kemarin dibuat baju mah. Itu harus dipegang ya. Paham? Jadi jangan sampai gatel kita pengen belajar, pengen lihat jam api dibakar jam 12 malam, jam 12 malam. Begitu jam 12 malam kurang 1 menit tiduran, dosanya dapat, tapi itu bagian juga. Ya, jadi jangan, jaga diri kita. Kemudian kalau kita bisa, ya kita sampaikan secara baik-baik kepada orang tua kita, kepada adik kita. Masih mending ringannya, jalan-jalannya milih tanggal-tanggal yang lain. Enak juga kalau tanggal-tanggal yang lain nggak ramai, ya kan? Nggak ramai juga. Dan jalan-jalan, paham ya Pak? Jadi hati-hati tanggal 25, tanggal 1, jangan sampai kita latah, jangan sampai kita ikut-ikutan bakar kembang api, bakar petasan, begadang malam, ikut-ikutan mereka. Jangan. Ingat, walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Surat apa itu? Surat apa? Surat apa itu? Al-Munafiqun. Walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini hanya untuk Allah, milik Rasul SAW dan milik orang-orang mukmin. Jangan sampai kita merendahkan diri mengikuti kebiasaan perayaan orang-orang kafir. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, ingat atau tidak tadi Ustaz? Ya, semoga ingat, tidak lupa. Ya, sebelum ditutup selamat. Ya, semoga besok perjalanan antum diberikan keselamatan. Dan semoga liburan yang cukup banyak 2 pekan ini menjadi liburan yang menyenangkan, ya, liburan yang dapat menjadi keselamatan di CES sebagai CES, ya, bagi keselamatan kita. Jadi pulang dari ya kan pesantren harus ada apa? Dalam keadaan siap semangat, jangan sampai pulang pesantren malah nggak semangat. Udah manfaatkan liburan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian apa? Kemudian pulang ke pesantren, kembali ke pesantren dalam keadaan semangat. Ya, paham? Kalau siapa? Alhamdulillah wa astagfirullah wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.